Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat dari Ibu buat kalian semua. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama pelajaran PPKN. Bagi anak-anak kelas 7, ini adalah awal pelajaran PPKN yang pertama kali kalian di SMP. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik bersama saya, Ibu Listianingsih, Guru Mata Pelajaran PPKN kelas 7 SMP Negeri 4, Sidoarjo. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari materi pertama dari pelajaran PPKN kelas 7 pada hari ini, yaitu bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah agar siswa mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, agar siswa menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, agar siswa bisa menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, agar siswa bisa melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang terakhir, agar siswa dapat melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama memahami tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti kita ketahui anak-anak bahwa Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Semua semboyan itu bertujuan untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa ternyata Jepang tidak berbeda dengan bangsa Belanda, yaitu ingin meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah dikuasai oleh Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbei Chosake atau biasa kita kenal dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang merupakan janji kemerdekaan dari Jepang. Anak-anak, pelaksanaan sidang tidak resmi dari BPUPKI hanya dihadiri oleh 38 orang dan kegiatan ini berlangsung pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuan dari sidang ini adalah untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin langsung oleh anggota BPUPKI, Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin yang saat ini gedung itu lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang ada di Jakarta. BPUPKI yang disahkan bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito, pada tanggal 29 April 1945, beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T. Rajiman Rodiodiningrat dan 2 orang wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso.
BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat dalam pidato awal sidang pertama mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara kemudian mengusulkan rumusan tentang dasar negara. Rumusan yang diusulkan dari masing-masing tokoh pendiri negara itu memiliki perbedaan satu sama lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwai pandangan para pendiri negara tersebut tentang rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Secara lisan, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan. Namun kemudian setelah itu Muhammad Yamin memberikan usul yang berbeda secara tertulis tentang dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik atau golongan ekonomi yang paling kuat, tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Anggota BPUPKI yang lain, yaitu Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofis grondslag atau Weltanschauung. Filosofi grondslag atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal dan abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat dan demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima,
ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma, tetapi dinamakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal abadi. Itulah kenapa kemudian pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya istilah Pancasila. Pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Kemudian permasalahan-permasalahan itu dibawa pada sebuah sidang yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut kemudian membentuk satu lagi panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota seperti Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Musakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokro Sujoso sebagai anggota. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang inilah kemudian yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Tugasnya adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat di kediaman Insinyur Soekarno tersebut berlangsung cukup alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Kemudian persetujuan dari sidang tersebut kemudian menghasilkan sebuah rancangan pembukaan hukum dasar yang disebut sebagai Mukadimah oleh Mr. Muhammad Yamin, dinamakan sebagai Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut sebagai Gentleman's Agreement. Panitia 9 kemudian melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya nanti, kita akan membahas tentang komitmen para pendiri negara. Anak, selanjutnya nanti setelah video ini berakhir, kalian akan kembali ke Google Classroom untuk mendapatkan beberapa feedback dari Google Form. Nah, anak-anak, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.